bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu, dimohon untuk duduk kembali.
Akan dilanjutkan dengan pemutaran video motivasi terkait bisnis ternak. Ini silakan operator dilanjutkan untuk pemutaran videonya. Untuk membeli sapi kurban, yang pertama dilihat adalah jangan sampai cacat ya. Itu syar'inya kan nggak boleh ya. Buta, telinga robek, kaki pincang, itu nggak boleh. Itu pertama dilihat adalah itu. Terus yang kedua baru dari kesehatannya mas. Kesehatannya tuh biasa dari suhu dipegang bisa kelihatan tuh. Suhu sapi itu normal sekitar 38, 38,5, 39, atau 37,5 masih oke. Kemudian frekuensi nafas ya, itu per detiknya sekitar 20 sampai 30-nya. 30 itu. Kemudian detak jantungnya itu 50 sampai 60 ya. Tapi itu kan secara kesehatan ya. Biar dokter hewan dia mengetahui karena punya alat. Kalau untuk orang-orang awam selain megang suhu badan, lihat sapinya aja mas. Kalau sapinya itu lincah, kulitnya cerah ya, cerah, bersih, lincah. Kemudian lihat di sini ya mas, di hidung sapi itu lembab. Itu menandakan sapi itu sehat. Tapi kalau udah diem, hidungnya udah mulai kering, itu tanda-tanda sapi kurang sehat. Kemudian yang berikutnya lagi dilihat dari kotorannya. Kalau fases ya namanya. Kalau fasesnya itu gumpal, kental itu normal, artinya sapi itu sehat. Tapi kalau udah cair ya kayak kita diare gitu, berarti tanda-tanda itu sapi sakit. Secara fisik ya, si para konsumen ini untuk memilih sapi-sapi supaya ketika untuk berkurban itu memenuhi syarat seperti itu. Nama saya Puji Subekti, bidang usaha saya untuk dunia sapi ini dulu setiap hari mas. Cuma sekarang saya beralih untuk khusus sesi kurban. Nah kita di bawah sebuah PT Cahaya Anugrah Gemilang. Kalau brand kita untuk sapi kurban itu namanya Istana Kurban. Dulu lulus kuliah ya, kuliah itu nyari kerja agak susah. Jadi saya cuman berpikir bahwa bagaimana lulus itu kita cepat dapat kerja supaya paling tidak membebani orang tua. Nah, saya dari lulusan S1 Manajemen IPB, pas dapat kerja itu saya di sapi, Pak. Dulu kebetulan sapi perah. Kemudian setiap hari berkecimpung dari sapi perah, baik jenis sapi, belajar sama teman-teman juga, belajar sama dokter hewan, segala macam, sampai belajar langsung pakan, segala macam. Awalnya itu sih mas, jadi memang meleset ini. Beda nyemplung ya, lulusan apa, kerjanya di mana. Tapi dari perjalanan selama di sapi akhirnya kita nyaman ya. Nyaman, akhirnya saya, kalau bahasa Jawa itu kelangenan itu loh sapi. Kelangenan itu apa sih? Ngangenin itu loh. Ya udah akhirnya kita jadiin, udah sama teman-teman kita ada bertiga, sudahlah kita jadikan ini sebuah usaha. Kalau dari perjalanan di Bogor sendiri itu dimulai 2009-2010 ya. Di situ kita bersama teman-teman, ada satu teman juga dari senior kita dari IPB juga. Beliau yang ngajari saya bisnis sapi, bagaimana saya menawarkan sapi-sapi di berbagai masjid, musola, DKM, iklan segala macam gitu. Jadi kita itu 2011, 2012 itu saya dengan Jimmy, dengan teman juga Pak Tri itu ya udah kita kolaborasi. Dulu kita paling seneng itu gemukin sapi-sapi lokal mas. Tahun-tahun itu sapi lokal masih murah. Beli Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian kita gemukin, kita buat pabrik pakan sendiri. Formulasi, nutrisinya juga kita buat sendiri. Tapi berjalannya waktu, kita kalah bersaing dengan harga-harga sapi impor yang jauh lebih murah pada saat itu. Sampai tahun 2016 sih kita masih bisnis sapi potongan harian. Kita suplai Pasar Anyar, Pasar Bogor, Pasar Parung, Ciseeng, sampai dengan ke Ciputat juga kita masuk. Kalau di Istana Kurban sendiri kita beberapa sapi diantaranya yang dominan disukai dan digemari oleh customer-customer kita itu adalah sapi Madura terutama ya. Sapi Limosin, Simental, baru kita sekarang ada Bali, kemudian dulu sih ada sapi PO ya. PO yang putih-putih itu, sama dulu kita sering trader sapi SO dari Sumba. Jadi total ada 6 jenis sapi mas. Setiap kurban kita itu rata-rata sih 500 sampai 600 ekor untuk kapasitas kandang full kita ya.
Kita sempat turun itu pasca COVID. Itu mungkin karena ekonomi juga lagi turun. Itu COVID itu 2 tahun kita jual sekitar 350-an. Kemudian setelah pasca COVID, periode 2 itu lumayan itu naik hampir 4,5, 500. 2023, 2024 kurang lebih 500 sampai 600 ekor. Tentu yang kita berikan kepada para customer, pembeda dari kita adalah yang pertama harga ya Mas ya. Kita harga bisa bersaing, terus kita juga ada timbang real, jadi sapi-sapi untuk berat 400 up itu kita bawa ke timbangan, kita timbang, jadi si customer itu menyaksikan berat realnya berapa dikali harga per kilo. Kecuali untuk sapi-sapi kecil kita memang jual jokrokan. Pasaran dari Jawa pun sapi kecil nggak ada yang ditimbang gitu. Kemudian yang kedua, unggulan kami adalah kami pakan pakai konsentrat. Kebetulan kita juga punya pabrik pakan sendiri di daerah Bubulak, Bogor Barat, di mana konsentrat itu nutrisinya juga kita rangsum sendiri. Proteinnya kurang lebih sekitar 12%. Itu yang menunjang untuk pertumbuhan sapi menjadi lebih bagus, terutama di daging, Mas. Ya. Jadi Istana Kurban ini berada di lingkungan RPH Bubulak Kota Bogor, miliknya Dinas Kota Bogor. Di sini juga ada dokter hewan yang setiap minggu kita cek berkala. Kemudian untuk sapi-sapi yang mau keluar pun nanti diberi pin Mas. Ada pin sapi ya, warna hijau. Itu ditulisin nomor sapinya juga. Nomor sapi, tahun, keterangannya, kesehatannya. Itu biasanya dicek oleh dokter hewan termasuk pengecekan gigi. Dari gigi itu biasanya kita bisa melihat umur sapi ya. Umur sapi itu berapa. Rata-rata sih untuk kurban itu di usia 2 tahun. Sebulan 2 kali Mas, untuk pengecekan kesehatan sebulan 2 kali oleh dokter hewan. Secara kesehatan oleh Dinas Peternakan Kota Bogor sendiri ada kunjungan berkala dan memang kebetulan sih ada ditugaskan di RPH ini. Harga sapi yang ada di kami itu mulai dari 20 juta. 20 juta kurang lebih berat sekitar 270, 280-an. Sampai ada yang mencapai berat 1,1 ton. 1,1 ton kurang lebih kita lepas di angka 110 sampai 120 jutaan. Jadi dari 20 juta sampai 120 juta kita ada. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah menyaksikan ya terkait video yang membahas rintisan mulai bisnis sapi dari awal sampai akhir, sampai membuahkan hasil ya Bapak Ibu. Baik, mungkin kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu akan ada speech atau pengantar sambutan sekaligus pembuka acara daripada uji aplikasi Tanimart Kurban ini yang akan langsung disampaikan oleh ketum kita, ketum DPN JPPN, yaitu Bapak Hasrat Halo Bu. Ya, Halo, iya Pak. lanjut Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lagi melihat masa depan kita bersama-sama. Tadi saya sudah melihat videonya sangat inspiratif. Hanya bermodal 3 orang. 3 orang bisa membangun satu bisnis namanya Istana Kurban. Dengan harga sapinya 20 juta, yang 1 tonnya adalah 120 juta. Dan mereka bisa menjual kisaran 600 ekor. Nah, ini hanya bergerak bertiga. Bagaimana kalau ini bergerak secara berjamaah lewat Tanimart Kurban? Rumah besarnya adalah Jaringan Petani Persada Nusantara. Unit bisnisnya Tanimart Nusantara. Pelopor JPPN-nya sedang tumbuh, berkembang di kecamatan-kecamatan. Bagaimana potensi kecamatan, mulai dari pertaniannya, peternakannya, itu kita konsolidasikan bersama pelopor JPPS
dan didorong dengan adanya teknologi aplikasi. Biarkanlah peternak fokus untuk beternak. Biarkanlah petani fokus untuk bertani. Tapi kita hadir untuk mengkoneksikan hulu dan hilir. Itulah tugas kita. Jadi jangan lagi kita bertugas di luar tugas kita. Biarkan petani menguasai hulunya, mendedikasikan dirinya di hulu. Pembeli sudah menunggu. Kita hadir untuk mempertemukan antara produsen, dalam hal ini adalah petani, kemudian konsumen yang membutuhkan produsen. Itulah hadirnya Tanimat dengan didorong teknologinya. Jadi cuma satu kata pesan saya pada malam hari ini, kalau bertiga saja mereka bisa menggoncang kota Bogor, kenapa kita tidak bisa bersatu, solid, terukur, dan berhasil? Maka ekonomi kita tumbuh bersama-sama. Makanya pesan kita, tumbuh, kembang, kaya bersama. Itu aja pesan saya pada malam hari ini. Silakan nanti kita simak, kita kritisi uji publik ini sebelum nanti kita launching di akhir Januari atau di awal Februari. Itu aja pesan saya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hasra Tanjung yang sudah menyampaikan sambutannya, dan semoga apa yang disampaikan bisa jadi semangat yang terus tumbuh bagi kita semua untuk sama-sama mensukseskan daripada bisnis kurban ini. Dan pada kesempatan ini yaitu kita akan melaksanakan uji publik aplikasi Tanimat Kurban. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa berlama-lama kita sekarang sudah memasuki agenda utama di malam hari ini tentunya, yaitu uji publik aplikasi Tanimat Kurban. Nah, aplikasi ini tuh dikembangkan sebagai solusi layanan kurban digital yang menghubungkan para peternak, juga masyarakat ataupun konsumen secara langsung dengan prinsip aman, mudah, dan transparan ya Bapak Ibu. Jadi untuk itu kita akan langsung persilakan saja kepada Pak Aminul Aprijal. Kebetulan Pak Aminul ini di bagian Tanimart ini dia dari divisi aplikasi digital. Dia yang akan secara langsung memaparkan terkait apa konsep daripada Tanimat Kurban itu, terus apa fitur-fiturnya, serta alur penggunaan aplikasi Tanimat Kurban. Baik, langsung saja kepada Pak Aminul Aprijal. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Salsa. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat yang saya hormati Bang Ketum, Bang Hasrat El Harun Tanjung, Pak PLT Direktur Operasional Bang Irfan Ritonga, Mbak Salsa sebagai moderator, dan juga teman-teman yang berkenan hadir di malam hari ini, baik Bapak dan Ibu yang saya sangat sayangi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan sudah meluangkan di malam minggu yang bahagia ini untuk memberikan waktu dan kesempatannya agar kami bisa mempresentasikan daripada aplikasi Tanimat Kurban ini kepada Bapak Ibu, seperti apa fiturnya dan manfaatnya juga untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya lanjut untuk share screen Bapak Ibu ya, izin. Baik. Sebelumnya, share screen saya kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan. Baik Bapak Siap Ibu. kelihatan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita buat sebuah aplikasi seperti yang telah disampaikan tadi Bang Ketum pertama di awal. Kita bangun sebuah aplikasi, yaitu aplikasi yang melakukan ekosistem e-commerce untuk jual beli sapi, yaitu menghubungkan antara petani atau pelopor atau mitra kita nanti di Tanimat Kurban dengan pembeli di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti bisa akses website kita nanti tepatnya di tanimatkurban.com.
Nanti Bapak Ibu nanti bisa melihat informasi detailnya di sini nanti. Jadi di sini kita sudah berikan sedikit informasi juga di website tentang keunggulan dan menjadi pelopor. Bapak Ibu nanti bisa akses ini, bisa lihat ke bawah. Artinya kenapa keunggulan taniman kurban ini? Nanti kita akan jalan kerjasama dengan bank yang bonafit di Indonesia. Yang saat ini kita gadang-gadang untuk bank BRI Bapak Ibu. Jadi nanti eh, pelopor dan petani atau pembeli akan melakukan transaksi langsung dengan bank BRI, bukan langsung ke Tadimart. Yang artinya dana yang Bapak Ibu masukkan nanti itu 100% aman karena ada di bank BRI sebagai penjamin pembayaran. Kemudian di sini juga kita buat sapinya sehat dan syar'i karena sudah dibuktikan dengan nanti Bapak Ibu ada sertifikat dari dokter hewan ataupun dari dinas terkait. Seperti yang kita lihat tadi di video Halo Bos tadi Bapak Ibu ya. Kemudian pesanan Bapak Ibu nanti bisa di-tracking secara real time dari aplikasi. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat daftar sapi sesuai dengan lokasi di mana Bapak Ibu berada. Jadi artinya Bapak Ibu bisa melihat uh, peternak atau pelopor yang menjual sapinya di Tanimat Kurban dengan lokasi terdekat. Kemudian ini Bapak Ibu langsung ke peternak tanpa ada lagi dengan tengkulak, yang artinya harga tentu lebih bersahabat tanpa ada embel-embel yang tersembunyi di belakang. Oke, Bapak Ibu, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya juga langsung ke aplikasinya. Baik, yang di sebelah kiri saya ini adalah aplikasi pelopor yang digunakan oleh peternak atau petani sapi untuk melakukan apa namanya Bapak Ibu untuk manajemen data sapinya. Kemudian sebelumnya saya izin dulu untuk melakukan registrasi. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah aplikasi kita ini Bapak Ibu nanti download, akan ada tampilan seperti ini. Jadi kita juga sudah memberikan di sini kontak center atau call center untuk mempermudah Bapak Ibu jika nanti ada kendala. Dari sini ada tombol ini, Bapak Ibu nanti bisa tekan ini Bapak Ibu ya. Nanti ini kita diarahkan langsung ke call center kita di boleh langsung via WA untuk real time. Oke, ini saya belakangkan dulu. Kemudian kalau ibu nanti adalah sebagai peternak atau pelopor, Bapak Ibu nanti menggunakan aplikasi pelopor. Dan nanti kalau Bapak Ibu nanti adalah sebagai konsumen atau pembeli, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Tanimat e-commerce. Ada dua aplikasi yang terpisah yang berbeda, yang memisahkan antara pembeli dengan pelopor Bapak Ibu. Jadi di sini ada aplikasi pelopor. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memiliki peternakan atau seperti apa dan lain-lainnya, yang bisa Bapak Ibu rekomendasikan juga, untuk melakukan registrasi, Bapak Ibu hanya menekan tombol daftar sebagai pelopor. Nah, Bapak Ibu nanti disuruh memasukkan data real yang sudah kita sediakan di form untuk registrasi, mulai dari nama pelopor, nomor WhatsApp yang aktif, alamat email, alamat lengkap Bapak Ibu, kemudian provinsinya di mana, ini seluruh Indonesia ada. Misalnya di Sumatera Utara, di kabupaten mana Bapak Ibu berada, nanti bisa dipilih masing-masing. Kemudian Bapak Ibu di sini juga ada jumlah total sapi di peternakan Bapak Ibu. Jadi sapi kita yang sudah kita buat listnya itu ada 5 grade. Pertama grade super, grade A, grade B, grade C sampai dengan grade D. Kemudian nanti Bapak Ibu nanti di sini bisa memilih bank untuk menggunakan transaksi. Dan saat ini kita gunakan nanti BRI. Dan Bapak Ibu nanti menggunakan bank BRI dan masukkan nomor rekening di sini. Tujuannya nanti Bapak Ibu nanti untuk melakukan transport daripada hasil penjualan sapi Bapak Ibu langsung dari bank BRI ke akun bank BRI daripada Bapak Ibu pelopor atau peternak sapi. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu nanti bisa membuatkan username dan password loginnya. Kemudian semua data pelopor Bapak Ibu nanti kita buat autentik. Yang artinya Bapak Ibu kita ambil sebuah foto beserta dengan KTP yang menganalogikan bahwasanya Bapak Ibu adalah benar pemilik peternakan yang dibuktikan dengan foto Ibu Bapak selfie beserta KTP-nya. Kemudian ini Bapak Ibu tekan tenggalanya. Akan muncul foto untuk selfie nanti Bapak Ibu ya. Nanti diarahkan. Dan ini kita tidak bisa melakukan ambil foto dari handphone Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nanti kita ambil fotonya ada nanti langsung lokasi dari Bapak Ibu berada. Kemudian foto kandang sapi Bapak Ibu juga harus difoto secara real. Nanti caranya juga sama seperti yang di atas tadi, ambil foto kandang sapi.
Bapak Ibu tekan tekan tinggal ambil fotonya, kemudian setelah ambil foto kandang sapi selesai, Bapak Ibu juga harus menunjukkan ada timbangan sapi di sana Bapak Ibu. Timbangan sapi dicontohkan seperti gambar ini, gambar yang sini, dengan ambil juga seperti juga yang pertama tadi. Setelah selesai, Bapak Ibu centang ini, kemudian registrasi sebagai pelopor. Nah, begitu nanti registrasi sebagai pelopor sudah selesai Bapak Ibu, nanti ada notifikasi di handphone Bapak Ibu, nanti akan kita proses. Kita proses artinya kita validasi data Bapak Ibu yang sedang melakukan registrasi. Kita lakukan nanti on call secara video live, secara real time, untuk memastikan bahwasanya data yang Bapak Ibu itu kirimkan sudah benar ke kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita lakukan seperti itu? Kita di sini adalah menjembatani antara pelopor atau peternak sapi dengan orang-orang pembeli, yang di mana sapi yang kita akan jual ini di Tanimat Kurban adalah sapi premium Bapak Ibu. Yang artinya sapi ini adalah benar-benar sapi yang nomor satu tanpa mengecewakan konsumen. Nah, jika akunnya sudah aktif Bapak Ibu nanti bisa masuk kemari. Kemudian saya coba cek masukkan. Ini ada contoh satu akun yang sudah saya buat. Jaya Pam. Oke. Setelah berhasil, akan muncul tampilan daripada dashboard pelopor Bapak Ibu. Paling atas ini adalah informasi nama peternakan Bapak yang Bapak Ibu masukkan dan tadi pas waktu registrasi. Kemudian di sini ada tabulasi berapa jumlah sapi grade super, grade A sampai grade D. Kemudian paling bawah ada pencarian. Di sini adalah list daripada sapi-sapi yang Bapak Ibu entry. Cara menambahkan atau mengentry data sapi baru, caranya gampang Bapak Ibu. Tekan tombol ini aja, tambah. Tekan tambah. Nah, di sini kodenya untuk QR code sudah otomatis Bapak Ibu ya. Jadi kode QR code ini kita buat setiap sapi berbeda Bapak Ibu. Artinya seperti kita masyarakat, kita punya ID sendiri, punya nomor NIK sendiri. Jadi sapi juga punya nomor NIK sendiri yang unik, yang kita generate menggunakan QR code. Dan ini kodenya Bapak Ibu. Dan setiap sapi itu unik dan berbeda, tidak ada yang sama. Jadi kode QR code ini tidak bisa diganti, nanti bisa diubah. Ini sudah otomatis dari sistem. Kemudian kategori sapi Bapak Ibu bisa pilih. Nah, sapi yang mau Bapak entry ini apakah kategorinya super ataukah grade A? Harganya juga bisa berbeda Bapak Ibu nanti. Kemudian grade B, grade C, dan grade D. Kemudian setelah ini Bapak Ibu pilih, kemudian Bapak Ibu pilih foto dan visual sapi. Sebelumnya Bapak Ibu, lokasi di handphone Bapak Ibu nanti harus diaktifkan GPS-nya terlebih dahulu. Kalau tidak, aplikasi tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Itu kita untuk melakukan autentikasi bahwasanya data yang Bapak Ibu kirim itu real dari posisi di mana Bapak melakukan entry data. Kemudian untuk thumbnail gambar Bapak Ibu bisa ambil contohnya gambar sapi yang mau Bapak jualkan. Kemudian foto sapi kita ambil dari tampak samping kanan, samping kiri, tampak depan, tampak belakang, dan tampak dari atas. Artinya Bapak Ibu, sapi ini kita buat seperti ini untuk meyakinkan pembeli atau customer bahwasanya benar-benar sapi yang dia lihat ini adalah nyata dan bisa dia lihat kondisi dan status fisiknya, baik dari depan, dari samping kiri dan kanan, kemudian dari belakang juga dari atas. Oh, bahwasanya sapi ini tidak ada cacat. Seperti yang disampaikan tadi pada video di Halo Bos tadi. Bahwasanya kalau sapinya cacat, berarti kan tidak sah untuk kurban Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus melampirkan legalitas kesehatan daripada sapi Bapak Ibu yang dibuktikan dengan file yang diambil dari dokter hewan atau dari dinas terkait mengenai kesehatan sapi yang Bapak Ibu punya. Caranya tekan tombol ini saja Bapak Ibu, kita ambil filenya. Biasanya itu filenya PDF. Nah, kita ambil ini misalnya. Nah, tinggal aja Bapak Ibu, nanti terpilih sendiri. Setelah selesai, kita klik tombol simpan data sapi. Nanti otomatis sapinya akan masuk di sini. Nah, kebetulan di sini sudah saya input ada 3. 2 itu belum terjual, 1 sudah terjual. Jadi Bapak Ibu, kemudian di sini ada informasi, ada grade C, kode atau ID daripada sapinya, ini ada harganya, di sini ada tombol ubah dan ada tombol hapus. Nah, jika nanti Bapak Ibu nanti salah misalnya mengantri data gambar sapi tadi, Bapak Ibu atau bisa mengubah nanti sertifikatnya juga salah masukkan, Bapak Ibu tekan
tombol ini saja yang ada kayak pensil ini. Oke. Nanti kalau mengambil gambar lagi tekan ini Bapak Ibu yang mewarna merah ini untuk mengambil gambar atau take gambar lagi sampai seterusnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, ini gambar sapi. Ini foto thumbnailnya yang akan tampil nanti di sini. Ini tampak samping kanan, samping kiri, kemudian tampak depan, tampak belakang, dan tampak dari atas. Nah, kalau mau menghapus sapinya ini, Bapak Ibu dengan tombol tong sampah ini, kalau misalnya salah, kemudian muncul konfirmasi, kalau yakin menghapus data sapinya, tinggal tombol hapus semua. Oke. Kemudian di sini ada lagi menu transaksi. Menu transaksi ini Bapak Ibu nanti adalah daftar pesanan yang masuk daripada eh, pelanggan atau konsumen yang telah membeli sapi Bapak Ibu. Di sini ada statusnya pesanan masuk, pesanan sedang dikirim, dan statusnya sudah selesai. Atau dengan kata lain, sapinya sudah sampai di pembeli. Jadi Bapak Ibu nanti, ini saya demonstrasikan untuk contoh pembelian sapi. Kebetulan di sini tadi ada Jaya Farm sapi. Saya ambil contohnya di sini. Ini saya ambil sapi yang ini. Oke. Setelah saya pilih sapinya Bapak Ibu, saya geser lagi tadi seperti yang tadi. Ini bisa diubah, digeser ya. Ini ke kanan atau ke kiri juga boleh. Kemudian ini QR code daripada sapi yang akan Bapak Ibu beli nanti ini. Kalau di scan ini Bapak Ibu nanti akan memunculkan informasi detail sapi per ekor sapi yang Bapak Ibu view atau Ibu lihat. Kemudian di sini ada informasi detail nama sapinya apa, ini grade C, kodenya ini. Jarak daripada peternakan atau tempatnya pelopor ini ke Bapak Ibu sekitar 12,7 kilometer. Kemudian sapi ini Bapak Ibu bisa lihat sertifikatnya. Nah, kita lihat dulu. Ini dari dokter hewan. Klinik hewan sehat Tanimat Kurban. Ini contoh Bapak Ibu ya untuk data dummy. Nanti Bapak Ibu lihat bisa lihat ini sapinya sudah benar nggak dengan status kesehatannya, begitu ya. Kemudian saya sudah yakin sapi ini akan saya beli. Saya tekan tombol beli sekarang yang ini. Oke, sapi sudah masuk di keranjang. Kemudian saya masuk di menu keranjang ini Bapak Ibu. Sapinya sudah ada. Kemudian saya pilih sapinya, saya checklist. Kemudian saya klik tombol check out. Saya akan melakukan pembayaran. Nah, jadi di pembayaran ini Bapak Ibu, Bapak Ibu juga bisa misalnya, Bapak Ibu nanti di Lampung misalnya, di Lampung. Nanti Bapak mau pesan sapinya katakan di Jakarta. Bapak pesan dari Bogor misalnya mau dikirim ke Jakarta, tapi Bapak tinggalnya di Lampung. Nah, Bapak bisa pilih tuh Pak. Alamat pengirimannya kemana? Dengan cara menekan tombol ubah alamat ini. Tombol ubah alamat. Nah, ini sebetulnya sudah kita punya dua alamat. Pertama, di sini ada Desa Silatoyong, ini Hiteurat. Kalau mau tambah baru lagi, kan tambah alamat baru Bapak Ibu. Misalnya, mau kemana dikirim? Bapak Ibu tinggal Lampung misalnya. Lampung, Sumatera, Sumatera. Bapak Ibu tekan ini misalnya. Desa. Lampung. Oke, bentar Lampung. Ini otomatis di alamatnya sudah ketemu ya Bapak Ibu ya. Di sini langsung terisi. Nah, ini kita buat misalnya rumah Ibu misalnya. Ternyata mau dikirim ke rumah Ibu Bapak Ibu ya. Nah, ini penerimanya siapa? Nomor handphone tujuannya dia di mana? Nanti tujuannya untuk menghubungi daripada si penerima. Kalau sudah, tekan tombol simpan dan pakai alamat. Sudah Bapak Ibu, ini sudah otomatis berubah alamatnya. Oke. Kalau misalnya alamatnya hanya kita pakai alamat utama yang ini, tekan aja begini Pak, tinggal berubah. Kemudian di sini ada total tagihan sesuai dengan daripada harga sapi tadi Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal tekan ini untuk menyalin angkanya juga boleh. Kemudian bank tujuan pembayaran di sini ada, bank transfer. Bapak Ibu tekan tombol yang ini untuk mengcopy nomor rekeningnya. Nah, kalau sudah oke, Bapak Ibu tekan buat pesanan sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu,
untuk meningkatkan kepercayaan kita kepada konsumen, jadi di sini sudah kita buat akad jual beli yang sah sesuai dengan syariat Islam juga Bapak Ibu nanti. Nanti ini kita perbaharui daripada akadnya ini. Ini Bapak Ibu nanti bisa baca sampai ke bawah. Jadi Bapak Ibu di sini ada objeknya juga, ada perawatan dan pengiriman sampai dengan pembatalan pengembalian. Di sini sudah kita jelaskan apa saja ketentuan hak dan kewajiban daripada si pelopor dan juga si pembeli. Kemudian eh, di sini konsumen harus menandatangani akad jual beli. Jadi saya tanda tangani apa di sini secara digital. Oke. Setelah saya tanda tangani, kemudian saya checklist saya setuju dengan akad di atas. Kemudian saya sah dan lanjutkan pembayaran. Nah, ini sedang memproses akad Bapak Ibu. Nah, di samping ini Bapak Ibu sebelah kanan, di akun dari si pelopor atau si peternak akan muncul informasi pesanan masuk dari siapa dengan nomor invoice berapa dan jumlah ekor sapinya berapa. Kemudian pelopor atau peternak melihat status daripada sapinya apakah masih ready atau tidak. Atau ternyata lupa nanti pelopor mengupdate data bahwa sapinya yang sudah dipesan sama si konsumen ternyata sudah habis. Nanti Bapak Ibu kalau sudah habis tinggal tekan tolak. Kalau ternyata ready dan bisa langsung dijual, tekan arahkan ke terima. Kebetulan saat ini kita ambil terima Bapak Ibu ya. Oke, kita proses. Nah, pas waktu proses ini juga terjadi akad jual beli perjanjian. Jadi si pelopor juga menandatangani secara digital apa-apa saja poin-poin yang ada di persetujuan ini. Kemudian ditandatangani juga. Oke, kemudian checklist sah dan terima. Jadi sahlah Pak Bapak Ibu pembelian daripada si konsumen dengan si pelopor atau si peternak. Jadi di sini tinggal menunggu pembayaran. Pembayarannya ini langsung nanti oleh si konsumen. Cuman di sini saya demonstrasikan sedikit untuk pembayaran. Saya ambil nomor invoice 3881. Oke, cek tagihan, lakukan pembayaran, konfirmasi. Oke, seharusnya berhasil. Oke, di sini status sudah berubah menjadi sudah dibayar. Kemudian di sini juga sudah masuk. Tapi ini di akun yang sebelah kanan ini Bapak Ibu ini adalah akun si konsumen. Sapinya sudah dibayar tapi belum diproses oleh si pelopor atau peternak. Jadi untuk diprosesnya peternak tinggal mengklik tombol siapkan pesanan. Oke, siapkan pesanan. Artinya pelopor mempersiapkan sapi tersebut untuk dibawa atau dikirim ke si si konsumen. Nanti ini Bapak Ibu nanti bisa juga dilaksanakan uh, tiga, ha- tiga, 3 hari sebelum hari H. Boleh juga karena datanya tidak akan hilang. Atau juga diproses juga saat ini juga boleh. Kemudian saya lakukan aja untuk pengantaran. Nah, kalau mau diantar sapinya Bapak Ibu nanti, artinya sapi yang sudah dibeli oleh konsumen ini Bapak Ibu akan diantar oleh pelopor ke tempat daripada si pembeli. Nah, misalnya saya klik ya gas jalan. Kemudian statusnya di sini Bapak Ibu dikirim. Berubah dari diproses menjadi dikirim. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melacak secara real time. Melacak secara real time sapi tersebut sudah sampai di mana proses pengirimannya. Caranya dengan mengklik tombol lacak ini untuk akun konsumen. Oke, Bapak Ibu bisa melihat ini. Kemudian di sini juga, oke, ini mohon ini nggak apa-apa Bapak Ibu ya karena saya kebetulan di lokasi yang sama. Kemudian di sini buka map juga untuk si konsumen, si pelopor juga ada. Kemudian ini karena kebetulan lokasi saya sama posisinya, jadi lokasinya cepat sampai Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada informasi si pelopor bahwasannya sapinya itu udah sampai di mana sesuai dengan pengiriman tadi. Nah, setelah sapi sampai di tujuan, ketemulah nanti si pelopor atau si peternak dengan pembeli. Nah, setelah sapinya sampai, di sini ada tombol sampai Bapak Ibu. Yang ini nanti digunakan oleh si pelopor untuk menekannya untuk menunjukkan QR code untuk memvalidasi bahwasanya sapi yang dibawa oleh si pelopor ke konsumen
benar-benar sapi yang sedang dibeli oleh si konsumen tadi. Jadi, sampailah sapi tadi di tempat tujuan, kemudian si pelopor memberikan QR code tadi beserta juga dengan dokumen-dokumen pendukung terdiri dari dokumen untuk sertifikat kesehatan dari Dinas Kesehatan atau dari dokter hewan, kemudian invoice-nya, juga cetak akadnya. Cetak akadnya kan Bapak Ibu nanti sudah ada di sini. Akadnya sudah ada di sini, di tombol ini ada juga cetak invoice dan cetak akad. Nanti Bapak Ibu tinggal ini aja nanti, oke? Nanti dia menyiapkan halamannya, nanti Bapak Ibu bisa kirim ke Bapak si pembeli, bisa juga dipilih dibuka, bisa juga nanti dipesan apa di print, boleh. Ini sudah ada Bapak Ibu ya, lengkap. Kemudian invoice-nya juga ada. Ini invoice-nya sudah ada juga. Boleh juga di-download nanti invoice-nya juga untuk memastikan. Oke, ini invoice-nya statusnya sudah lunas. Kemudian setelah semua terpenuhi dan sapinya sudah benar dan informasinya sudah sampai, kemudian si konsumen melakukan scan daripada eh, QR code daripada yang diberikan oleh si pelopor tadi Bapak Ibu. Caranya tekan konsumen nanti menekan yang ini untuk scan. Tekan sekali, kemudian konsumen mengarahkan ke QR code yang diberikan oleh si pelopor. Nah, ini informasinya akan muncul Bapak Ibu, alamatnya di mana. Kemudian sapinya apa sudah benar. Kemudian setelah benar, konsumen menggeser ke kanan untuk melakukan konfirmasi. Oke, pesanan telah sampai dan sudah selesai. Jadi artinya Bapak Ibu, transaksi pembelian antara si pelopor dengan konsumen dan sampai sudah sampai di tempat si konsumen dinyatakan sudah selesai. Kira-kira Bapak Ibu, begitulah alur daripada cara kerja dari aplikasi Tanimat Kurban, baik dari pelopor maupun dari konsumen atau pembeli. Kemudian di sini ada juga menu profil, Bapak Ibu. Artinya profil ini adalah informasi profil daripada si pelopor. Oke, nanti legalitasnya bisa Bapak Ibu lihat di sini nanti ya. Ini hanya data dummy yang akan kita tunjukkan. Ganti password juga boleh dari sini Bapak Ibu. Nanti semua untuk validasi data atau autentifikasi semua kita kirim via WA atau WhatsApp. Baik OTP, kemudian informasi-informasi yang lainnya ada di sana. Kemudian di sini juga sama untuk konsumen, di sini juga ada untuk keluar daripada aplikasi juga ada. Untuk mengubah datanya juga ada juga di sini, Bapak Ibu. Misalnya nomor handphonenya berganti atau nomor handphone cadangan juga berganti, Bapak Ibu nanti bisa ubah di sini. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk uji publik daripada aplikasi Tanimat kita. Besar harapan kami, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan penggunaan aplikasi ini memberikan masukan dan tanggapan juga, dan juga kami mohon untuk bisa bekerja sama untuk memajukan petani lokal khususnya di seluruh Indonesia dengan semboyan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketum. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri kita, yaitu Pak Amil Aprijal yang sudah menjelaskan kepada kita mengenai apa itu aplikasi Tanimat Kurban, dijelaskan dari tadi alurnya, semuanya dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi ya. Jadi pada sesi ini saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya ataupun ingin memberikan masukan maupun saran secara langsung terkait aplikasi yang sudah dipaparkan tadi. Karena sangat penting sekali ya masukan dari Bapak Ibu semua, tentunya bagi kita, bagi Pak Aminul juga yang mendevelop aplikasinya, dan bagi kemajuan dan perkembangan daripada aplikasi Tanimat Kurban ke depannya. Baik Bapak Ibu, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk melakukan raise hand, ada tombol angkat tangan, boleh, ataupun langsung mau unmute boleh, silakan, ataupun mau di kolom chat, boleh, silakan. Kita di sini diskusi saja ya Bapak Ibu, jadi boleh
Tidak usah tegang-tegang kalau misalnya masih kayak, Pak, saya tadi belum jelas terkait ini, boleh diulang sekali lagi, monggo. Atau ada yang mau ditanyakan apa, silahkan. Kita absen dulu mungkin ya. Di sini ada Pak Sahnan. Halo Pak Sahnan. Selamat Ya, malam Pak selamat Sahnan. malam. Gimana nih Pak? Tadi sudah dijelaskan nih terkait aplikasi Tani Mart Kurban ini. Menurut Bapak gimana aplikasinya? Apakah ada yang perlu dikembangkan lagi atau Bapak punya pertanyaan ataupun saran dan masukan bagi kami? Ya, seperti saya seusia saya ini udah 60 tahun, masalah aplikasi ini memang tidak begitu apa ya paham, dan mungkin yang membuat aplikasi ini mungkin ya sudah membuat sesederhana selengkap mungkin lah, sekomplit mungkin gitu. Cuman tinggal mensosialisasikannya ke para calon-calon konsumen gitu. Oh iya, kalau aplikasi ini memang udah umum ya dilakukan. Tadi ada chat yang mengatakan bahwasanya seperti ojol, cuman bedanya hanya pembayaran di depan gitu. Cuman yang saya apa eh, cara men-scan barcode-nya itu bagaimana ya, Bu ya? Itu tadi Oke. kepada Bapak yang penyaji lah tadi. Itu saja Ibu Salsa. Oke, siap. Terima kasih Pak Sahnan atas pertanyaannya. Mungkin Pak Aminul bisa dibantu Oke, Bang. terkait. Siap. Hmm. Monggo. Terima kasih Bang Sanan atas apanya tadi informasinya tadi. Ya, Oke, Bapak ya. baik Pak. Di sini Iya di Pak. data transaksi ini Bapak Ibu nanti tekan aja Bapak Ibu. Kemudian di informasi sapi ini sebentar. Sebenarnya sapinya ini bisa di-scan kalau tadi transaksi belum selesai tadi Pak. Ini Iya, sudah selesai tadi. Kebetulan oke. Kita tidak buatkan menu untuk scan kembali Pak sebenarnya. Di paling atas ini Bapak Ibu nanti ada lihat di sini di data transaksi ada tombol ini Pak ini seperti scan. Nanti bisa iya. ditekan ini Pak. Kita arahkan ke sapinya apanya ke QR code yang sudah diberikan oleh si pelopor tadi. Kebetulan di sini kita tidak siapkan pula Pak di sini apa namanya QR code kembali untuk men-scan. Iya. Mm-mm. Cuman ini dikarenakan karena transaksi sudah selesai Bapak Ibu. Hmm. Tapi nanti kalau transaksinya belum selesai dan untuk diselesaikan, nanti baru muncul untuk QR code yang tadi, untuk sapi yang ini. Caranya tinggal gini Hmm. aja, Pak. Tinggal scan ini, tekan ini, Iya. ah, kemudian kita arahkan ke QR code dari pasti sapi tadi. Oh Cuman, iya. cuman di sini Pak kita nggak tambahkan, kalaupun nanti itu permintaan Bapak, nanti kita tambahkan aja Pak nanti di sini untuk QR code-nya. Oh iya. Oke Pak, izin Pak, minta pesanan. Eh, ya, saya kira perlu sosialisasi lebih luas lagi ya. Mungkin tutorialnya bisa dimunculkan di YouTube, Pak. Ini saran Oh, saya aja ini. baik Pak, nanti kita buatkan Pak itu Pak. Nanti kita buatkan Pak. Ah, nanti kita Iya, buat. iya. Iya, Dan terima call, kasih, Pak. dan call center kita pun ada nanti Pak di sini Pak. Oh iya. Call center Oh itu iya, ada di Pak. sini, Pak. Di sini Bapak nanti kalau ada kendala dengan aplikasi Bapak tekan ini aja Pak. Nanti sebelah kiri Pak kan ada nih tombol warna hijau. Ah, Iya. tekan aja Pak ini Pak nanti diarahkan ke WhatsApp yang secara lifetime untuk mengirim eh, informasi atau kendala misalnya dari Bapak kan misalnya begini. Bapak Iya. tinggal tekanan sekali. Izin Pak mohon sebentar untuk melakukan apa? Reload data untuk mengirimkan chat WA ke call center kita. Hmm. Oke, kira-kira Pak seperti ini. Oh iya. Ah, nanti di sini Bapak Ibu nanti bisa lihat, halo admin Tarimat, nama konsumennya si ini, si ini, si ini, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu nanti bisa ketikkan di sini kendalanya apa saja. Langsung tekan Pak. Nanti tim kita akan langsung merespon.
Kira-kira begitu. Oh iya. Ah. Oke, Bapak Pasanan, ada lagi mau ditanyakan Bapak? Baik, sementara itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak, Oke. masukannya atas apanya pertanyaannya. Ya, Next, Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima Pak. kasih Pak Sahnan atas pertanyaannya. Tadi betul juga ya Pak, nanti sebagai catatan bagi kita, kita akan buatkan tutorial karena benar sebagus apapun aplikasinya, kalau misalnya kurang sosialisasinya, ya masyarakat juga kurang bisa menjangkau ya Pak. Jadi terima kasih banyak atas saran dan masukannya dari Pak Sahnan. Mungkin selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, angkat tangan, ataupun unmute boleh. Di sini ada Bapak Gus Jack. Halo Bapak Gus Jack, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Gus. Sepertinya masih di mute ya Pak ya. Oh, ini ada Ibu Sri Herdiana. Monggo Ibu, silakan. Oke. Ah, aduh. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Salsa. Iya Ibu. Kemudian Halo. saya mau tanya nih, apakah sapinya itu ada, ini kan semacam apa, kerjasama marketing mungkin J. Saya masih belum paham. Yang ingin saya ketahui, apakah sapinya itu ada di satu tempat saja atau sudah kerjasama dengan berbagai tempat? Misalnya saya yang di Jogja, apakah di Jogja juga ada pool sapi begitu? Terus pertanyaan yang kedua, apakah hanya sapi saja? Apakah tidak ada kambing dan domba? Itu dulu aja. Terima kasih, matur nuwun. Oke. Baik, matur nuwun Ibu Sri atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama nanti Salsa bantu jawab ya Bu. Nah nanti, jadi pelopor ini kalau Ibu tadi bertanya terkait apakah sapi ini tuh sudah menjangkau semua lokasi, karena kebetulan kita ini kan lagi merintis aplikasinya, jadi rencananya kita memang bakal merekrut. Kita akan mencari pelopor, kita akan fokus di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi nanti kita usahakan di setiap daerah kita bisa menjangkau. Jadi siapapun yang ingin pesan, di setiap daerahnya pasti bisa diantarkan gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya silakan Pak Aminul atau Bapak Ketum Oke, jika ingin menambahkan silakan. Baik, Mbak. Saya serahkan ke Bang Ketum untuk menjelaskan lebih lanjut, lebih detail mengenai daripada jangkauan tadi, Mbak. Eh, tapi saya sedikit jawab untuk pertanyaan dari Bu Sri apa tadi, Bu Sri Herdiana. Iya, Kita saat ini sedang fokus di sapi, Bu. Kita fokus di sapi premium, yang artinya sapi premium kita ini berbeda dengan sapi yang lain. Dan kita fokusnya saat ini untuk Pulau Jawa dan Sumatera sebagian. Nanti seiring berjalannya waktu, kita tidak menutup kemungkinan juga untuk ke seluruh Indonesia. Dikarenakan kita ini masih dalam tahap yang namanya pendatang baru atau newcomer, jadi kita ambil lokasi yang sangat strategis seperti Pulau Jawa dengan enam provinsi kalau nggak salah Bapak Ibu ya, dan ditambah juga Sumatera sebagian. Kira-kira demikian yang bisa saya tambahkan. Nanti kalau lebih lanjutnya lagi bisa disampaikan atau dijelaskan oleh Pak Ketum, Bang Hasrat sendiri. Oke, Terima Bang. kasih. Begitu, Bu, kira-kira. Oke. Jadi Terima kasih. saya jawab ya. Yang pertama, konsumen kita adalah konsumen premium. Yang kedua, tujuan sapi kita adalah ibu kota provinsi dan kota administrasi yang kira-kira populasi penduduknya padat. Seperti Jawa Barat, ibu kota provinsinya adalah Bandung. Kota administrasi yang padatnya ada Bekasi, ada Bogor ya, kemudian ada Depok. Nah, itu yang menjadi titik marketnya.
tujuan sapinya. Kemudian asal sapinya dari mana? Tentu kabupaten penyangga. Kalau bahasanya itu tetangga. Jadi kalau dia seandainya tujuannya adalah Jakarta, maka penyangganya adalah Bogor, Tangerang. Nah, itu penyangganya ke Banten maksudnya. Nah, jarak ukurnya adalah jangan lebih dari 3 jam perjalanan. Nanti tinggal dikonversikan nanti ketika dia mendaftar, bisa kita lihat jarak tempuh lewat jarak. Nanti dicek sama aplikasi. Jadi itu sebenarnya yang menjadi tujuan market kita. Nah, karena ini kita newcomer, pendatang baru, tentu kita fokuskan di tahap awal ini Pulau Jawa dulu dan sebagian Sumatera. Jadi sebagian Sumatera itu mulai dari bawah, Lampung, kemudian Bengkulu, Iya Bang. Sumatera Selatan, Jambi, Riau. Nah, untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pending dulu, ya, karena kita juga mohon maklum, karena kemarin baru kena bencana, jadi kita memang menyesuaikan kondisi lalu lintasnya dan infrastrukturnya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Baik, gimana Bu Sri? Ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Jadi betul ya tadi penjelasan dari Pak Patung dan Pak Aminul bahwasannya kita memang terfokus pada ibu kota provinsi dan kita akan menjangkau yang lain-lainnya juga. Sementara emang saat ini kita fokus pada sapi, nanti kalau misalnya memang kita sudah lihat pasarnya bagus, nanti kita akan tambahkan. Kita bertahap ya, Bapak Ibu. Baik, Ibu Sri, ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa ada yang Ada satu lagi pertanyaan saya begini. Kalau boleh? memang Tanimart mempunyai tujuan untuk market eh, sapi dan mungkin nanti juga melebar ke kambing karena kalau kurban kan tidak hanya sapi ya, pasti ada kambing juga ya, ada Betul, kambing betul. domba. Nah, apakah ada bisa kemungkinan bisa kerjasama dengan kube-kube ternak? Misalnya kube ternak Jatam di Jogja. Kita ada beberapa teman yang mempunyai kube ternak kelompok berusaha ternak kambing. Lah, apakah itu bisa kerjasama dengan itu? Atau ada bisakah kemungkinan kita memediasi untuk eh, untuk bekerja sama atau bermitra dengan peternakan sapi yang besar, misalnya begitu. Begitu aja, Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu. Silakan Pak Aminul, Pak Tanjung, ataupun Pak Irfan. Oke, saya jawab. Oke. Fokus kita adalah pelopor. Kita akan mengutamakan pelopor JPPN. Pelopor yang sudah terbentuk itu adalah pelopor jagung. Tentu nanti kita minta rekomendasi dari pelopor-pelopor itu. Kenapa? Karena pelopor ini sudah mendedikasikan dirinya tumbuh, kembang, kaya bersama. Jadi kita berharap militansi ini harus kita support. Jadi ada beberapa kemarin pelopor di space saya, pasrah saya pelopor jagung, saya bisa nggak direkomendasikan untuk menjadi nanti pelopor di Tanimart Kurban? Wajib, sangat saya wajibkan itu. Kenapa? Karena dia sudah mendedikasikan dirinya menjadi pelopor jagung. Militansinya sudah teruji. Nah, makanya kita akan menyeleksi ini yang betul-betul ada jiwa kebersamaan, jiwa gotong royong, jiwa tumbuh kembang bersama. Itu bisa kita lihat dalam dia mengambil satu keputusan. Contohnya di jagung saja, ada sampai hari ini
dia terlalu banyak bertanya, tapi dia tidak pernah langsung mengeksekusi. Tapi ada dia tidak banyak bertanya, tapi dia langsung mengeksekusi dan dia sekarang sudah mengedukasi. Oh ini loh Pak, jagung yang Bapak Hasrat kemarin sarankan saya sudah beli, saya sudah tanam, saya sudah mengedukasi dan alhamdulillah hasilnya bagus dan tidak salah tanggal 15 panen. Namanya Pak Arifin. Itu tidak banyak nanya dia. Langsung dia beli, langsung aplikasi, langsung edukasi. Nah, dia langsung menang. Begitu juga Pak Gede ya. Nah, ini artinya kita melihat militansi pelopor. Nah, jadi yang kita utamakan adalah pelopor. Nah, silakan yang mau mendaftar jadi pelopor, silakan. Karena kita mau mendorong pelopor. Perusahaan-perusahaan besar sudah banyak. Mereka sudah tumbuh. Tanpa kita juga mereka bisa hidup. Tapi bagaimana kita menghidupkan pelopor? Bagaimana kita membangun jaringan ini lebih kuat sampai ke dasar? Sehingga nanti Kanimas, JPPN bisa diperhitungkan orang. Itu aja Ibu. Baik, terima kasih Pak Tanjung atas tanggapannya. Baik, gimana Ibu Sri? Sudah cukup? Ya, nggih sampun. Baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin masih bertanya atau memberi masukan. Di sini ada, coba kita absen lagi ya. Sini ada Pak Bintoro mungkin. Halo Pak Bintoro. Selamat malam Pak. Ada Ibu Narti. Halo Ibu Narti. Selamat malam. Ada Pak Gusdek. Mungkin Pak Gusdek ingin memberi tanggapan. Halo. Selamat malam Pak Gus. Mungkin bisa di-unmute dulu ya Pak. Ada Pak Daniel Bionome. Halo Pak Daniel. Selamat malam Selamat malam Pak. Ibu Salsa. Iya, selamat malam Pak. Gimana Pak, ada tanggapan? Kita tadi sudah Ya, saya Daniel menjelaskan. dari NTT, Bu. Oh iya, silakan Pak. Maksudnya ini memberikan masukan Mm-mm. dan saya sangat setuju dengan mekanisme yang dibuat oleh ini sehingga masukannya bahwa kalau bisa juga kita bermitra sehingga nanti kalau di NTT mungkin salah satunya kita sebagai rujukan dalam hal ini bahwa mungkin ada yang mau melakukan pembelian, terus kita di sini bisa menyediakan dengan syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa berupa pertanyaan bahwa apakah sapi kurban ini kita harus dikumpulkan di satu tempat atau ambilnya di lokasi yang berbeda-beda dalam itu dan kita muat seperti yang tadi dengan alamat dan persyaratan yang ada karena kalau di NTT biasanya tidak dalam satu tempat. Terus yang terakhir Bu, apakah di NTT ini juga akan atau hanya baru dibuatkan untuk di Pulau Jawa dan sekitarnya sehingga kami apakah masuk atau tidak dalam aktivitas kegiatan seperti ini. Mungkin sementara itu Bu Salsa. Baik, terima kasih Pak Daniel. Tadi sudah kami terima masukannya ya Pak ya. Terus pertanyaannya mungkin dari Pak Aminul atau Pak Tanjung ataupun Pak Irfan. Ada yang ingin Oke. menanggapi? Saya serahkan ke Bang Ketum aja Bang untuk menanggapinya Bang. Lebih detail. Bang Ketum kemana? Halo,
izin Bang Ketum, izin Bang untuk ditanggapi yang Bang Daniel dari NTT Bang tadi. Oke, Pak Daniel, terima kasih sarannya. Jadi ini Pak Daniel, Siap. yang pertama kita ini baru pendatang baru, kemudian waktu kita terlalu singkat ini sudah masuk Januari, itu nanti ada di bulan Mei ya, kalau tidak salah ya, Idul Kurbannya ya. Jadi Siap. dengan waktu yang singkat ini tentu kita fokuskan dulu untuk market ya. Marketnya itu adalah di ibu kota provinsi ataupun administrasi yang ada di Pulau Jawa, Pak, dan sebagian Sumatera. Itu untuk marketnya dulu, Pak. Nah, sedangkan sumber ternaknya itu adalah kabupaten penyangganya, atau kalau bahasanya tetangga lah dari tujuan. Nah, kalau NTT ini dia terpisah ya Pak ya dari Pulau Jawa ya. Karena Siap, kalau saya terpisah lihat Bang. dari ya terpisah. Kalau dia itu sebenarnya sumber ternak ya Pak ya. Sapi-sapinya Ya, ya. bagus dari sana itu, dari NTT itu. Dan relatif lebih murah. Nah, tentu nanti Pak ke depan ini menjadi wilayah pengembangan kita. Untuk sementara kita fokus saja di Jawa dulu dan sebagian Sumatera. Mudah-mudahan Pak Daniel nanti kita bisa bangun kerjasama ke depannya. Itu aja Pak Daniel. Siap Bang, makasih. Siap, Pak Daniel. Baik, Pak Daniel, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Eh, Siap Ibu Salsa. Kalau saya sih memang dalam ini saya anggotanya sudah lama. Saya bukan pendatang baru, tetapi kadang-kadang kalau pas untuk Zoom dan sebagainya, eh, eh, sinyal dan itu juga kadang-kadang kita tidak. Tetapi sesungguhnya bahwa saya sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah bergabung dengan JPPN, baik tingkat pusat, lokasi, provinsi dan kabupaten. Dan di NTT itu kami hanya sekitar 3 atau 4 orang, Bu Salsa. Demikian, mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Oke, siap, baik Pak. Nanti harapannya semoga ya betul tadi kata Bapak tadi mengharapkan bahwasannya kalimat kurban ini bisa meluas ya, bisa melakukan ekspansi mungkin sampai ke kota-kota NTT. Tapi mungkin tadi sudah dibahas juga oleh Pak Hasrat kalau waktu persiapan kita memang sangat sedikit, jadi kita lagi fokus di Jawa dan Sumatera, beberapa kota di Sumatera. Baik, mungkin ada yang, oh ya, Pak Mafiro, monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Waalaikumsalam warahmatullahi sebagai salam bajikan. Kemudian saya cuma ingin menanggapi bahwa bagaimana program aplikasi itu berkembang. Contohnya, apakah dia menggunakan softwarenya Android atau dia download. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan keamanan aplikasi tersebut dengan broker-broker yang ada. Andai kata ada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dengan ada proses pemesanan tetapi barangnya tidak ada. Itu saja yang saya sampaikan, bahwa si dia menggunakan Android atau dia menggunakan si yang kedua tentang security keamanan aplikasi tersebut. Terima kasih. Begitu aja Mbak Salsa. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Mafiro. Monggo mungkin ini bisa dibantu dijawab oleh Pak Amino. Silakan Pak, terkait Baik, keamanan daripada aplikasi ya. Baik Pak, silakan waktu dan tempat. baik Mbak Salsa, terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih Pak Makfiro atas pertanyaannya, pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Aplikasi nanti akan tersedia Bapak Ibu nanti di Play Store. Nanti Bapak Ibu nanti sama mengunduhnya nanti di Play Store. Nanti juga kita sudah sediakan di sini linknya nanti. Kebetulan memang linknya ini belum berfungsi.
Nanti Bapak Ibu nanti bisa arahkan kemari, nanti bisa di-download dari sini Bapak Ibu ya. Nanti linknya dari sini nanti. Bapak Ibu nanti bisa akses tanimatkurban.com, kemudian masuk menuju menu download apps. Nanti akan ada nanti dua tombol, apakah pakai Android atau pakai iOS atau di iPhone. Kita sediakan dua aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi yang pertama untuk Android yaitu APK dan satu lagi aplikasi untuk iOS. Kita build dua-dua. Jadi masalah untuk security seperti yang Bang Mafiro tadi sampaikan, apakah nanti ada kendala misalnya sapi yang dikirimkan itu tidak ada gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan buat kan tadi saya sudah sampaikan ada tracking pengiriman sapi dan keamanannya itu nanti sampai di sapi di pembeli itu fisiknya kelihatan Bapak Ibu kalau dari segi nanti barangnya atau sapinya tidak ada gitu ya. Nah, kalau untuk masalah nanti untuk security, kita sudah menggunakan enkripsi yang berlapis Bapak Ibu. Jadi server kita juga nanti sudah berbeda dan kita bukan server cloud share, tapi kita sudah menggunakan PPS Cloud yang kita gunakan untuk security sendiri, yang artinya kita virtual private server. Kita tidak terikat dengan orang lain. Untuk database kita juga sebenarnya sudah di backup sama Google Cloud yang kita sebut nama dengan Firebase. Di sini saya nggak bisa tunjukkan karena itu masalah dapur kami, mohon maaf. Cuma saya sedikit sampaikan bahwasanya uh, database kita insya Allah sejauh ini aman karena kita menggunakan sistem yang terkini dan ter-up to date Bapak Ibu. Dan masalah untuk server juga Bapak Ibu nanti jangan khawatir karena kita tidak menggunakan Windows. Kita sekarang menggunakan namanya Linux yang artinya sistemnya itu tidak menggunakan graphic user interface atau mengklik-klik, tapi kita menggunakan terminal. Atau dengan kata lain, nanti akan saya tunjukkan juga sedikit demonya. Oke, izin. Ini hanya sedikit apa namanya? Oke, izin Bapak Ibu. Oke, server kita nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti insya Allah untuk keamanannya karena tidak ada satu sistem pun yang aman 100%, tapi kita maksimalkan bisa 99%. Dan untuk keamanan data Bapak Ibu nanti insya Allah terjamin sesuai dengan SOP yang kita punya karena server kita berada di privat virtual server, bukan di cloud share hosting atau seterusnya Bapak Ibu. Kira-kira demikian yang untuk menjawab dari pertanyaan Pak Makfiro. Kalau ada yang kurang paham, monggo Bapak Ibu untuk ditanyakan kembali. Demikian, saya kembalikan ke Mbak Salsa Putri. Baik, terima kasih Pak Amino atas penjelasannya. Pak Mafiro, bagaimana Pak? Sudah cukup? Saya rasa cukup, memang luar biasa itu, memang teknologinya sangat sudah bagus dari Pak Kurban. Ya alhamdulillah kita mempunyai tenaga IT yang luar biasa. Itu memang saat ini memang yang kita takutkan adalah serangan dari luar, hacker yang akan merusak jaringan petani persada Nusantara, khususnya di TPN. Itu saja yang saya bisa memberikan masukan sedikit. Terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih juga Bang Ainul. Sama-sama Bang, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Mafiro atas pertanyaannya. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Mungkin Pak Irfan ingin menambahkan penjelasan terkait aplikasi Tanimat Kurban ini, ingin share atau apapun. Monggo Pak Irfan. Selamat malam Pak. Malam. Yang penting Bapak Ibu semua yang hadir di Tanimat Kurban ini, ya uji publik untuk aplikasi digital kita. Ya kita sudah diskusi dan menyiapkan kekuatan ya biar aplikasi ini aman seperti yang disampaikan Pak Makfiro. Ini kita sudah siapkan kepada kawan-kawan supaya nanti aplikasi ini aman digunakan dan titik pada saat nanti sapi itu apakah itu sapi itu ada itu terdeteksi, mudah-mudahan terdeteksi.
Sama halnya aplikasi seperti Gojek ya, di mana itu penumpangnya, disitulah dia terdeteksi profil penumpangnya sampai. Dan sama halnya, di mana situ ada sapinya sudah berjalan sampai di lokasi, itu akan terdeteksi dengan barcode-nya seperti itu. Dari saya cukup, Mbak Salsa. Mungkin dari teman-teman lain dari beberapa daerah, silakan. Iya. Untuk Pak Daniel Bionomo tadi Pak dari NTT Bapak ya, Siap, Bang. Bapak jangan berkecil hati. Dan juga kita akan juga support sama lain seperti yang sampaikan Pak Ketum tadi Bapak. Karena kita juga Siap. membangun Indonesia memang dari pinggiran juga sama seperti dari nawacita Presiden kita Pak Prabowo, membangun Indonesia dari pinggiran, terutama dari NTT untuk Indonesia hebat dan juga untuk umat yang hebat Bapak Ibu dengan menghadirkan sapi kurban yang premium. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Daniel khususnya, jangan khawatir Bapak akan hadir segera nanti di sana. Intinya kita Siap. sama-sama berdoa, semoga kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan layanan kita Bapak Ibu. Amin, Bang. Terima kasih itu yang saya sampaikan. Uh, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Salsa, mic-nya belum dibuka. Maaf. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan tanggapan, boleh? Saya izin, saya mau, masih ada lagi. Saya izin ya, Ketum. Kita berkenaan dengan aplikasi tersebut, kita yang tua-tua jangan berkecil hati, karena bekerjanya aplikasi Android itu seperti kita menggunakan WhatsApp. Itu saja, kalau kita pernah pesan Shopee, pesan Bukalapak, kemudian TikTok, itu sama saja. Jadi tidak ada kata bahasanya saya sudah tua. Lagi kalau tuanya pakai kacamata kan masih kelihatan juga. Gitu ceritanya. Insya Allah aplikasi ini mudah. Nah, pasti kalau kita ingin belajar, mencermati, itu sangat mudah sekali. Tapi kalau kita bermalas-malasan, ya sebaiknya tidak usah bergabung di JCPN. Itu tanggapan saya. Itu saja. Karena kita punya semangat besar, kita punya kebersamaan, maju bersama, yuk kita gotong bersama di JPPN, baik di pelopor maupun di tanimatnya maupun di kurban matnya. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mafiro atas tambahannya. Betul ya. Monggo, Pak Hasrat Tanjung, ada yang ditambahkan? Barusan sepertinya nampak Raisen. Cukup, Bu, cukup. Cukup. Oke, Bapak Ibu, gimana? Masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Cukup, Bu Salsa. Baik. Cukup, Kalau mantap. cukup, mari kita cukupkan saja ya Bapak sesi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup nih, ada closing statement dulu mungkin dari Pak Hasrat ataupun dari Pak Irfan, baik Pak Aminul. Silakan yang ingin memberikan closing statement bagi kita semua. Closing statement-nya saya serahkan sama Pak Musa ini. Coba Pak Musa dulu nih, senior kita nih. Pak Musa kasih dulu closing statement-nya Pak Musa. Dari Aceh Pak Musa, nih. penutup Pak Musa penutup. Silakan Pak Musa. Mana Pak Musa? Pak Musa dari Aceh tuh, gas. Iya Pak. Oh, ada Pak Musa dari Aceh, iya. Silakan Pak Musa. Halo Pak Musa, selamat malam Pak, salam kenal. Pak Ketum aja langsung atau Pak Ipar, saya lagi kurang sehat nih Pak. Tapi saya tetap mengikuti. Terima kasih. Baik. Ya Pak Musa, semoga kembali fit ya Pak ya, semoga tetap sehat-sehat. Amin. Silakan mungkin Pak Ketum ataupun Pak Irfan bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Oh, ini baru berdatangan ini. Siap Pak Ketum, saya izin sampaikan. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada malam hari ini, ya. Yang pasti apa yang disampaikan dengan program Tanimat Nusantara dengan versi digitalnya, insya Allah nanti yang di daerah Indonesia, khusus yang jauh itu akan kita siapkan. Dan saat ini kita sama-sama untuk mempersiapkan perkembangan ke depan, yaitu adalah
bagaimana pelopor-pelopor yang ada di JPPN semangat dan tetap memberikan inspirasi kepada Indonesia, salah satunya seperti itu. Terima kasih, itu dari saya, dan tetap semangat. Bagaimana kita berkembang, tumbuh berkembang, kaya bersama. Itu slogan yang sangat luar biasa dari JPPN. Terima kasih dari saya, Mbak Salsa. Baik, terima kasih Pak Irfan. Alhamdulillah ya Pak, dari tadi rangkaian awal, dari awal acara sampai akhir kita sudah berjalan dengan lancar. Mungkin Bapak Ibu saya boleh minta on cam dulu, saya pengen mendengar Ya, tepuk tangannya untuk kita semua malam hari ini. keren. Kita tepuk tangan untuk aplikasi digital Tanimat Kurban ini. Semoga aplikasi ini akan selalu makin bagus, makin kita upgrade ke depannya, bisa disebarluaskan dan bermanfaat tentunya bagi semuanya. Ya, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Yang harusnya malam ini bisa malam mingguan gitu ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam uji publik aplikasi Tanimat Kurban ini. Tadi masukan, semua pertanyaan sudah kami catat dengan baik, akan kami tanggapi dan akan kami improve daripada aplikasi Tanimat Kurban ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin saya Dokumen Salsa ya? Putri, ya Dokumentasi. kita dokumentasi terlebih dahulu. Open Tapi kamera sebelum ya. itu saya Salsa Putri Nurbaiti mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kepada Bapak Ibu sekali lagi yang sudah turut memberikan kritik, saran dan pertanyaannya. Oke, saya Salsa Putri pamit undur diri, tapi sebelum itu mari kita foto bersama karena kita tidak dalam keadaan langsung tapi kita bisa hidupkan kamera masing-masing. Silakan Silakan Bapak Pak Ibu. Ali. Siap. On kamera ya semua Bapak atau Ibu. On kameranya. Baik, 1, 2, 3. Baik, sudah mungkin ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga hal-hal baik selalu menghampiri kita semua. Dan sesuai dengan slogan kita, yaitu tumbuh, kembang, dan kaya bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan Sabtuan ya.